River. Paling rame ya? Paling rame. Oke. Tuh, terdengar ya suara pendukung dari tim Liquid ya terharusnya. Walaupun chance pakai bahasa Indonesia harusnya tetap semangat ya yang akan disuguhkan juga dari mereka. Dan kita sudah melihat adanya Baxia yang ditutup bersama dengan Fanny. Karena kemarin kita juga sempat melihat bagaimana potensi dari Han dengan Fanny. Bahkan Han itu sempat menang Retribution waktu pakai Fanny lawan Kairi dengan Leomord. Jadi kayaknya akan menjadi salah satu sosok hero yang alangkah baiknya ditutup aja. Yes, dan alangkah baiknya juga Cloud tutup aja sih. Kan se-worth itu ya untuk di first pick. Makanya udah mulai masuk ke dalam sebuah consideration untuk di ban. Dan Oheb Iya. pula. Oheb kemarin ya, Oheb. orang hebat. Ini Lancelot juga ditutup karena emang hero-nya Carl TZ. Dan Lagi loh. lagi-lagi kalau kita lihat dari chat kita, 3.400 menuju ke arah dari YG. YG, bro. Para tim Liquid mendapatkan 2.600. Tapi ini tuh kayak ngetik YG itu kehitung kan? Iya. Iya. Jadi maksudnya pasti kok ada yang kalau lawan YG itu kehitung satu vote buat mereka tuh ya? Iya. Lah iya juga ya, kagak Iya. kepikiran tuh. Itu. Bener juga. Epic comeback itu. Iya, kok ada YG gitu kan? Iya, atau yang gitu kan? Iya bener juga ya, Yang. kehitung jadinya. Waduh. Sesuatu baru yang kita pelajari hari ini teman-teman ya. Bener-bener. Nge-cheat ya, nge-cheat. Oke, tapi dengan adanya Yiv yang ditutup berarti menandakan mereka tidak akan bermain dengan hero-hero mage casual. Ada Chusin juga yang ditutup, wah ini benar-benar dihabisin hero-nya. Tapi EXP-nya yang kebuka jadinya. Yap. Tapi apakah YG akan gentar ya? Karena tadi kalau ada interview sama Aurora Gaming Turki, Ya, mereka katanya sampai tergendang-gendang perutnya karena chance-chance kayak gini nih. Ini Waduh. pertama udah mah ngelawannya lagi on fire juga kan untuk tim Liquid Iya. PH. Pendukungnya juga nih. oke, Yuchong first pick untuk Sanford. Kita tahu persis ini hero powernya buat Sanford. Bener-bener hero pegangan banget. Dan kita tahu juga bagaimana kapasitas dia menggunakan hero ini. Dia udah mastering banget hero ini. Jadi harusnya bisa sangat dimaksimalkan untuk tim Liquid. Apakah ini waktunya untuk Hellcurt? Buset. Hellcurt Lepas ini. tanpa Baxi ya. Ya bisa ada Fredrin. Waduh, Kalau emang mau main tank jungler juga. apakah ini waktu yang tepat untuk Iya. membawakan Hellcurt dan Fredrin? Tapi enggak ya, Kalea aja. Kalea dulu, ya. Tahan dulu sepertinya. Metode pick off yang akan dibawakan berarti Kari. Ayo, ini Apakah adalah akan muncul nih Kari dengan Purify gitu? ini combo terkapar. Terkapar. Terangkat Kalea Parsha. Angkat Kalea Parsha, benar. Terkapar-kapar ya. Habis itu di Feather Airstrike hilang soalnya biasanya. Ya. Wow. Ngomong lu, jangan lanjut ngangguk-ngangguk aja. Nggak nyangka gue ada kalimat itu. Makanya lu, kalau kata orang bijak, don't tell your next move. Jangan dikasih tahu, gerakan kita selanjutnya jangan dikasih tahu. Nah, sama kayak gini. Isunshin berarti akan membuat Ohebnya bermain dengan fighter. Dan juga ada Gatot Kaca dari JP. Ini juga merupakan hero yang paling sering diambil sama JP di 3 pick atas kalau terbuka waktu di MPL Filipina. Sebuah resiko yang besar juga sebenarnya diambil sama YG ya. Mereka mengambil Parsha setelah adanya Yuzong tadi emang Yuzong, terlihat ya. kan. Tapi kan mereka tetap fokus sama kombinasi yang mau mereka jalanin aja nih. Benar. Berhasil enggaknya, ya berani aja dulu. Oke. Berani dulu aja. Itu kayak tadi konsep dari tadi kita udah bahas. Terkapar. Bukan. Bukan. Maksudnya konsep keberanian. Iya, keberanian gitu loh. Main nothing Nggak tulus. gentar. Terkapar. Jangan karena lawannya Carl TZ nih jago Terkapar adalah main contohnya MLBB kan. gitu. Terkapar adalah contoh. Granger. Ada Ginger. No, Granger. Yes. Jahe, Granger, Mas. Granger. Kalau Ginger Jahe, itu jahe. Ada sobat kita juga di sini, coba lihat. Siapa? Mana? Sobat profesor juga. Mana? Itu. Ada Coach Ward. Oh, Coach Wolf. Oh. Iya benar. Gak kelihatan. Iya, Bersembunyi dia. nunjuknya ke arah cavalry soalnya. Iya, Iya, profesor siapa nih? yang Siapa ada di sih? situ? Teman saya Widi apa di situ? Oh, ini. Ada di situ. Ya,
Tapi dengan adanya Granger berarti Parsha Granger ini akan menjadi combo yang sangat bagus sekali untuk bermain dengan jarak jauh. Iya, ditetes, dipok, ya mau siapa Ya. aja yang mau jadi eksekutor bisa. Benar. Cuma kalau kayak gini berarti mereka harus nge-ban Chow nggak sih? Boleh kali nge-ban Chow. Ruby dulu. Aku merasa kayak gini. Chow atau Ruby ya, dua hero ini cocok banget di gold lane. Dan itu nge-support banget di Xunshin untuk teamfight panjangnya nanti. Dan dia juga bisa ngeganggu dua hero ini yang udah muncul dari Yangon Galacticos. Oke. Tapi Fredrin ada di ban. Tidak akan memberikan jungler tank lagi. Opsinya udah akan dipersempit. Tadi setelah ada Ruby mungkin Chow bisa di ban. Iya, Ruby Chow boleh, Chow gold lane. Kalau emang nggak mau Chow ya mungkin Harit gitu. Tapi Harit kayaknya gampang banget buat kena Tetes dan juga Dead Sonata ya. Iya, paling cuman karena dia wardnya bawa Purify. Wah ya di ban. Cuman tetap ya nggak mau ada masalah dengan Harit. Apalagi ya, Kari kena poke. Jaraknya kalah. Kan? Apalagi Xunshin Kari nih, aku jujur bukan orang yang suka banget dengan draft seperti itu. Wah emang agak lumayan Over merasa iya over banget. Emang damage-nya cukup banget di late game, tapi menit 30 gitu. Kuat emang, cuma Oke. kelamaan kuatnya. Tapi pick dulu ya buat YG nih keempat. Mereka butuh badan di EXP. Uranus itu dia sebuah jawaban pasti juga. Oke. Atau jangan-jangan kita dibelokin nih, tiba-tiba ada Esmeralda Gold Lane. Esmeralda Gold Lane, bener. Ya, Esmeralda Purify Gold Lane. kan. Purify juga buat Ya. lawan Kalea. Terus mid lane-nya tetap harus ada damage tapi Ul. Kayak Xunshin sendirian nggak bisa di sini. Oke, Kimi. Ya Kimi paling masuk, Purify juga kan. Ya. Berarti mungkin Kimi. Ya dan- Kimi glowing first item gitu Aha, untuk Uranusnya bisa juga. Sky Pierce juga kan. Atau Oh Lui iya, benar. kali ini. Emang mereka Luoi perlukan. juga boleh. Luoi itu kayak jadi hero kemenangannya tim Liquid loh soalnya. Iya. Sering Tapi, banget ya. YG juga pernah kan sempat membawakan Pernah, Loi. Maksudnya iya. kayaknya harus seluk beluknya nih. Tahu Udah lah. paham nih Iya. arahnya kemana nih. Kita lihat ini dia. Oh Sora. Sora Gold Sora Lane Valen. dan wow Valen. Wih mereka bener-bener damage-nya cuma dari Xunshin loh. Valentina sebagai mid laner. Dan ini udah ngejawab banget juga nih kalau misalkan emang butuh damage ada IMU juga. Ada Tsunami Slam juga. Ya kalau gabut ya ada Dead Sonata juga. Aduh, diambil. gabut ya, tapi Nolan. Oke. Oh. Wow. Kalau misalkan kalian ngomongin draft gimana? Kalau aku duluan ya, Hmm. aku YG. Aku YG. Draft YG aku kayak ngerasa ini lebih meyakinkan walaupun ya mungkin beberapa dari kalian tidak setuju. Iya, Aku tim Liquid. ya udah. Oke, 2-1. Siapa yang lebih bagus dalam memiliki draft? Kalian juga boleh komen sekarang juga teman-teman. YG atau TL, Team Liquid versus Yangon Galacticos. Yang kali ini bertemu di best of 3 series. Siapa satu tim lagi yang akan melaju ke babak knockout stage? Dan langsung saja kita saksikan di game yang pertama, Land of Doubt. Yup, Best of 3 Series akan kita laksanakan match terakhir di hari ini. Satu tim lagi yang akan lolos menuju ke babak knockout stage. Jadi langsung saja, Swiss Stage, mana suaranya? Alright. Mantap pastinya ya, semakin malam semakin rame nih. Karena satu langkah mendukung tim kesayangannya masing-masing untuk menuju ke knockout stage tentunya. Menjadi tiket kelima yang akan diperebutkan. Namun setelah kita bahas tadi sedikit tentang pilihan draftnya ya. Berarti Papulung dan juga Prof KB lebih ke YG. Yep. YG. Kalau Papulung kenapa? Apa? Papulung kenapa ke YG? Suka aja sama Nolan sekarang bersnya. Oke. Kalau Prof KB? Ya, kenapa sama sih lagian? Saya juga mau jawab Nolan, tapi ya mungkin pick off-nya kali ya. Jadi Pick off-nya enak aja. ya, pasti Yangon aja, Galacticos pasti. pasti akan gerak duluan, apalagi tidak ada Purify. Jadi siapapun yang akan mereka targetkan, ini harus benar-benar bisa di-punish. Either way nanti harusnya bakal ada Sky Pierce juga kan untuk Stitch. Jadi ya harus bisa dimaksimalkan sama Blink. Ya. Untuk bermain dengan metode pick off Buset. yang kita ekspektasikan. Oke, dan Flicker sudah terlihat. Oke, flickernya ke-trigger ya dari Sanji. Karena memang secara range ini tim Liquid kalah ya. Mereka range-nya nggak terlalu yang jauh-jauh banget, makanya kena poke dari jauh. Agak sedikit PR. Dan Oheb sepertinya masih teringat ya bagaimana Sora Gold Lane ini membuat mereka harus ada di pool 1-2, 2-1 Iya, ya. 2-1 ya. Heeh. Makanya Sora Gold Lane. Savage lagi.
Langsung dicoba kayaknya sama Oheb tuh pas tanggal 14 kemarin. Pulang dites langsung. Dites nih, wow. Limitnya segimana sih gitu kan. Ini sekarang dia udah top 1 serengseng nih kalau nggak salah. Ah, cepet juga tuh. Kenapa serengseng jauh? Semalam ya. Kapan dia istirahatnya? Ya, ini pelan banget temponya karena emang mereka lagi build up untuk bisa team fight berlima di menit yang kedua. Ohebnya pun ada niatan tuh buat cut wave. Tapi kayaknya bakal dibatalkan terlebih dahulu. Dan mereka kan jalan barengan berarti di menit yang kedua. Hmm. Oke, tapi sebenarnya agak sedikit memang masih menangpok ya untuk stage-nya juga nih. Walaupun masih ada life steal, tapi Expanding River yang telah memanggil Wah. Black Dragon Form. Sanford numpang lewat, ini dia pagar hidup, pagar berjalan, langsung membuat sebuah barricade dan tidak akan ada yang bisa mendekat menuju ke area Death Turtle. Kalzi enak banget ya. Yap, enak banget pastinya ya. Di zoning, dia free banget, bahkan mencuri ke arah satu bola lava golem. Lumayan loh lava gol. Lumayan. Ya, selalu seperti itu ya. Konsep permainan dari tim Filipin. Dapat turtle atau objektif satu aja, mereka bakal cari yang terdekat objektif lainnya. Kayak misalkan emang mereka dapetin ke arah Lizard ya, Lizard. Kalau mereka ada purple buff, mereka masuk ke dalam purple buff. Ini bener-bener ngikutin aja alurnya bakal kemana. Oke, tapi pelan-pelan banget ya untuk keduanya. Wah, flicker. Oke, dan ini ada waktunya langsung ditunggu, langsung dinanti bagaimana landingnya. Pergerakan begitu baik, tapi Bling akan kena selamat dan tidak karena menjadi korban dari Kalzi. Wah, marah nih untuk Ohebnya juga langsung di backup dengan Loh, JP. Wow. masih bisa dapat karena purple buff-nya hanya saja untuk sekarang. Coba lihat Kalzi saat terakhir. Dan aim yang begitu baik dari Kalzi. Go out ya. Go out. Benar-benar ya, menunjukkan bagaimana satu hit terakhir dan ini menjadi 2 poin kill pertama untuk tim Liquid. Wah, ini dia nih, point kill, dapat turtle juga jangan lupa. Yep. Mereka udah ngelakuin zoning dengan jauh sekali. Cair. Dan ditambah lagi dengan JP yang makin cair juga untuk mendekati ke arah item-item pertamanya. Antik kah? Jangan-jangan dia bakal set up ke item-item yang klasik aja. Ya udah habis ini silence rope gitu kan. Karena balik lagi, physical damage yang nanti akan diberikan sama Han itu akan sangat tinggi sekali. Dan Stitch juga harus didinai damage-nya. Sebelum nanti dia jadi dengan Sky Pierce-nya. Yap. Walaupun sebenarnya dari YG emang ada single target lock ya dengan Kale ya. Cuma dia satu orang aja. Sedangkan kayak react dari tim Liquid ini akan bisa jadi lebih mengerikan gitu loh. Ada Black Dragon Form, ada AOG. Iya, jangan lupa juga nih, kalau Corbin. TZ level 7. Levelnya sama mungkin sekarang ya kan, sama Han. Tapi lihat deh kalau misalkan habis dapetin objektif lagi, habis dapetin kill lagi, ini Ishunchin seperti biasa nggak pernah muncul di map, sekalinya muncul udah punya harta yang berlimpah. Iya. Iya. Dari mana tiba-tiba nih. Makanya. Sering kena gosipin tetangga tuh. Lihat dia di rumah aja duitnya ada. Kerja apa tuh? Gitu. Nah kan muncul tiba-tiba team fight. Oke. Coba lihat, sebuah barricade lagi, pagar hidup lagi akan langsung dilaksanakan oleh Sanford itu petrify-nya connect ke dalam tubuh dari Lina tadi. Namun sekarang mereka mundur secara cepat. Yes, dan itu dia permasalahannya. Draft yang memang backlinernya kuat banget ya, punya damage dari Lina dan juga Stitch. Tapi Sanford sendiri aja tuh udah bisa jadi jawaban gitu loh, Iya. untuk bisa ngeganggu ke arah backline. Apalagi ada combo sama JP, Prof. Ya masalahnya juga kalau kita bandingkan dengan Ying ya, ternyata dia Oke. nggak Tadi itu sejauh dia Kalzi akan tertangkap basah dan Kalzi. Tidak terpantau oleh rekan-rekannya namun untuk sekarang Han. Tertinggal sendirian Han, bisakah dia kabur dan juga menyelamatkan diri karena begitu banyak mata yang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi. Bagaimana objektivitas dari tubuhnya dan satu lagi Apatrom Guardian tidak bisa diselamatkan harusnya. Wah. Dan selesai. Itu dia ya, AOG di tempat. Tahu Iya. udah nggak ada dash lagi. Iya. Ditambah lagi dengan adanya fracture yang diambil sama Sanji tadi. Jadi kalau misalkan emang Han tiba-tiba kabur gitu kan, tiba-tiba mencoba untuk lari ya dia bakal kejar lagi dengan fracture ke belakang biar dia ngedash ke depan. Langsung selesai. Tuh. Tapi Ya, tapi- pelan-pelan tim Liquid berhasil untuk dapetin apapun ya. Pelan banget tapi. Pelan. Tapi ya yang golnya dipepetin loh. makanya emang nggak boleh jauh-jauh Pak. Karena kalau Nolan ketinggalan gold jauh ya udah masih bakal susah banget gamenya buat Nolan atau bahkan buat Granger-nya sekalipun. Karena walaupun udah ada Sky Pierce tapi ini belum 100% kayak Yangon tuh pasti bisa nge-kill gitu loh. Di satu sisi kalau kita lihat dari JP, lihat bener kan dia silence rope. Next nantinya dia bakal coba lihat dulu nih apa yang bisa kira-kira nge-kill ke arah JP-nya. Apakah physical damage atau magic damage. Karena kalau Lina jujur, Lina udah gak ada flicker. Dia tetap bisa diganggu pakai AOG. Jadi udah pasti damage-nya bakal ketutup. Nah Stitch sama Han, ini yang harus dicari caranya dulu nih. Biar dia nggak snowball. Agar JP jadi lebih leluasa untuk ngebadanin damage dari Yangon Galacticos. Aduh sakit banget itu. Sakit banget ya. Bener kayak gepok dari jauh. Yep. Oke.
Tapi ya dengan tadi pergerakan dari Ying, udah melakukan adanya cut wave minion juga, dia bisa menang jalan sedikit, harusnya Sunford ya bakal dikomit kah? Walalalalalala, kena impact tadi dari Furious Death yang dimiliki oleh Sunford, tapi Sunford kembali hadir. Kemana arah landingnya? Masih ada Ying. Akankah mau dilompati, tapi sekarang Ying masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri juga nge-regen SP yang dimiliki Federal Strike. Lalu Trico akan pula, sementara sekarang ada satu bandingan Tsunami Slam yang connect. Karena satu player di mana Sunford yang menjadi korban, bahkan sekarang JP-nya masih berusaha untuk bisa kabur, tapi Lina menjadi satu nilai tukar untuk mereka. Yap, itu dia IMU terhadap Tsunami Slam. Lina yang hilang akhirnya. Karena nggak ada Purify, cuman Ying doang tadi yang udah ke-trigger team fight. Gak ada yang jawab ya. Metro Guardian connect kali ini. Yingnya tertangkap basah. Wih itu Sanji cuma datang ngasih efek live band, udah biar regennya nggak maksimal. Habis itu bisa dieksekusi dengan manis. Ini benar-benar game yang udah berjalan banget untuk tim Liquid Philippines. Mereka udah unggul 2000, tapi ya seperti yang kita udah notice tadi, emang gap goldnya sengaja dipeperin sama Yangon Galacticos. Emang mereka nggak mau jauh-jauh nih dari segi bagaimana perbedaan goldnya. Ya diminimalisir banget buat kayak ruginya lebih banyak ya. Cari trade lagi biar tetap nempel. Cuman ya lambat laun dari tim Liquid juga ini berangsur lagi. Tadi yang memang stuck di 1000 sekarang nambah. Apalagi sekarang udah ada endless battle buat Carl TZ. Ditambah lihat item pertamanya Sunford, Queen Swing. Langsung ya. Dia langsung memilih item yang membuat dia survive. Gak gampang kena burst. Tapi Wah, di tempat yang lain apa yang terjadi? Ying masih berusaha bisa menyelamatkan diri, tapi Purple Buff udah tidak terselamatkan. Kalau Ying itu bonyok banget sih, woy. Wah, di tempat yang lain ada Tsunami Slam dikeluarkan pula. Bisakah kali ini Sunford bertahan, tapi Sunford masih sempat membawa Blink pulang. Tapi sekarang ini utara dari bagian bawah pun remuk. Wah ini rugi banget sih buat Yangon Galacticos ya. Mereka memang komit karena Sunford, tapi Sunford bisa bawa pulang oleh-oleh, bawahnya didorong. Waduh, emang mulai ya Prof ya. Sekalinya ada momentum. ditekan terus. Ditekan terus beruntun, tapi JP. Wah, tapi lihat deh bagian bawahnya itu bener-bener udah rontok semuanya. Holy defense gak ada. Hold defense gak ada, Lord akan bergerak dengan bebas sekali ke bagian bottom lane. Dan kalau mereka udah dapetin yang bagian base turret bawah, ini tim Liquid kalau Lordnya di atas, untung banget. Iya. Itu dia tinggal Nyebrang jalanin ya. landing aja, udah nyebrang banget. Oke. Tapi ya lambat laun untuk Yangon Galacticos juga mereka udah mulai regroup ya. Membiarkan untuk bagaimana Han-nya bisa farming sebanyak-banyaknya. Poke damage dari Stitch juga masih akan memegang. Wah, Oheb. Oke, langsung dibanting dan semuanya all in, tapi Oheb hampir saja Oheb. Itu kena pasif Lethal. ya Ya pasif terakhirnya. dan lethal ignition ya. Jadi ada banyak banget alasan kenapa tumbang. Tapi sekarang 4 lawan 5, Yangon mengambil alih Lordnya. Oke, sementara JP menjadi orang terdepan. Mereka masih mencoba untuk bisa tarik ulur agar nantinya Oheb bisa maju kembali berserta mereka untuk bisa mendapatkan Kara Lord ini. Iya tapi YG juga nggak bisa. Wah komit. Weh JP, komit kali ini. Dan Sunford, Dragon Tail, semuanya dikeluarkan. Ying ngecek karena rumputan siapa saja yang ada di dalam rumput tersebut. Tapi Lina ketahuan. Bahkan sekarang Han-nya Purple Buff menjadi tujuan utama sebelum nantinya perang. Ya dan Yangon Galacticos gak bisa langsung buru-buru untuk bisa secure ke arah Lordnya. Walaupun keadaannya unggul jumlah ya. Tapi semuanya digangguin. Sembari menunggu JP yang sekarang sudah hadir kembali. Begitu pun dari Oheb. Wait, sebentar. Bagian top lane. Kalau misalkan muncul, kayaknya langsung coba buat di-take Lordnya. Tim Liquid. Mereka emang benar-benar masih nunggu momentum banget sih. Mereka dorong bawahnya dulu dan bahkan lihat ada Sunford. Sunford Di take over. Sunford! Sunford! Solo kill! Berhasil didapatkan. Entah bagaimana caranya, ceritanya dia ada di dalam rerumputan itu. Iya push PH, ya PH. push dia. Iya, bus PH itu yang sering dia bawakan. Dan sekarang dengan mendapatkan Kara dari Stitch yang terpick off. Apalagi Stitch-nya walaupun belum mendapatkan Sky Pierce tapi itu adalah sebuah solo kill yang sangat terkalkulasi. Dia mainin Bush yang benar-benar akan di-clear oleh salah satu member dari Yangon Galacticos. Dan ini keuntungannya nggak bakal berhenti. 3.000 gold bisa menuju ke 5.000 gold setelah ini. Kang hipnotis ya. Kenapa? Coba dia tahu-tahu sendirian Oh, iya. di situ tidak ada yang sadar. Kok ada? Kalau aku bilangnya awareness dari Granger-nya. Oh, Oke. Sementara sekarang ada satu battingan lagi dilakukan dan Kalsi menjadi korbannya. Bahkan sekarang dia menjadi orang terdepan. Kembalikan rekan-rekannya. JP. Oheb ngamuk. oh iya tapi Carl TZ memang udah nggak bisa gerak lagi ya. Kena angkat juga tadi damage yang di follow up sama YG-nya juga on point masuk semua. Tapi lihat bagaimana kali ini Buset. Sunford. Balas-balasan tuh. Oke Han. Aduh Wah. Han kesedotnya banyak banget. Beda tuh damage-nya.
Iya, bahkan mau lari jauh-jauh juga tetap kesedot ya. Iya. Agak PR sih memang ketemu sama Yuzong, tapi ya untuk Lordnya masih bisa ditanggulangi oleh YG. Sementara itu tim Liquid akan mencari lagi keuntungan-keuntungan yang lain, walaupun ya penjagaan yang dilakukan sama YG ini cukup oke loh. Outer middle turret dijaga abis dari Carl TZ, Sky Piercers. Itu dia, karena dari awal kita bilang kan, ini damage-nya cuma dari Carl TZ. Jadi Carl TZ bakal bener-bener jadi hyper carry utamanya. Dia bakal jadi eksekutornya juga. Dia akan memberikan semua dealing damage-nya karena tim Liquid di mid game hanya mengandalkan Carl TZ. Tinggal menunggu di Sanford dengan zoningnya. Karena kalau misalkan Carl TZ nge-deal damage ke depan, ke front line dari Yangon, tapi nggak ada follow up-nya, dia udah pasti bakal enak banget buat tim Liquid melakukan team fight. Itu pokoknya benar-benar item sesuai situasi dan kondisi ya, Prof. Iya, jangan ini ya, FOMO ya. Kalian jangan FOMO, teman-teman. Ini situasi dan kondisinya lihat. Tim 3 loh. Ya, Pusing. iyalah. Bener, Ini sering kondisi udah terjadi. darurat itu kalau itu. Iya, karena memang hyper carry banget kan. Biasanya Hayabusa ya, Ya, di itu. lihat Sanford. Ya. Mana dia? Nah, belum ada yang sadar juga. Nggak ada yang sadar, susah cek pushnya. Ya, Ya kecuali mungkin ditembakin ke Dead Sonata ya mungkin ya. hampir ya mau inisiasi menuju ke arah Blink, tapi masih aman juga. Yangon Galactico siapa yang nantinya bisa bantuin buka vision? Nih Ying doang. Iya, Ying, Granger dengan Dead Sonata. Berat Susah banget sih tapi ini susah banget. ya. Ini dibales lagi nih. Dibales, push PH lagi ya. Tapi masalahnya belum tentu bisa instant kill loh. Untuk Han dan juga Blink. Ya kecuali mungkin nanti Han-nya selesai dengan si Halbert ya. Untuk bisa mengurangi bagaimana regen HP dari Yuchong. Tapi setidaknya udah ada Blink dengan menggunakan Dominance Ice. Jadi gak bakal 100% lah spell fam yang akan didapatkan sama Yuchongnya. Oke. Ini juga jangan lupakan ya damage dari Sanji akan semakin besar lagi dengan lightning Trancheon. Lumayan lah. Menyumbang, berasa. menyumbang lagi, nambah lagi. Wah, Ying Waduh, dimakan. itu rame banget di situ. Hehe. Beberapa source sudah terlihat, tapi sekarang bergantian Han. Mengantarkan damage yang Federal Strike. Satu terakhir. Oheb! Masih ada revitalisasi tepat waktu, tapi untuk sekarang coba lihat JP-nya masih berusaha untuk bisa mengamankan rekan-rekannya di depan berbeda. Blink hampir menjadi korban dan tidak ada yang tumbang. Wow, ini benar-benar JP menjadi penyelamat hari Oheb. Dia buka revitalize, dia menyerahkan dirinya yang keangkat tadi. Wah, ini bener-bener. Wen ya? Dia tahu job desk-nya kan. Wen ya romernya begitu ya, tapi ya balik lagi JP. Benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat baik sekali. Tapi buat sekarang reset dulu. Karena Ying juga ingat dia bisa di burst. Dan Yangon Galacticos tapi punya kesempatan yang sama karena mereka bisa melakukan fight back yang seimbang. Wah, Lordnya sekarang bakal langsung di burst kah? Oke. YG mau kontes? Ada Blink. Sudah berhasil memasuki dalam rumput, tapi ternyata dibanting terlebih dahulu. Valentina mengamankan tadi, ada satu lagi Tsunami Slam. Namun Blinknya tertinggal sendiri di bagian belakang. Blink mencoba untuk bisa membanting, tapi tidak ada follow up damage. Tapi Sanford yang tepat berbeda dalam stage. Kembali menjadi korban. Sanford benar-benar mencari cemilan masuk ke dalam area tersebut. Untuk sekarang double kill. Sanford menggila. Sanford. Ampun Bang Sanford, ampun. Dikejar-kejar dan itu dia masalah backliner yang bisa langsung ditabrak. Wow. Ya berbanding terbalik dengan Ying yang sulit untuk bisa menjangkau lini belakang. Itulah yang membedakan bagaimana Sanford dengan Yuzhongnya. Benar-benar penuh akan kalkulasi, pemilihan itemnya juga sangat presisi. Dan sudah cukup dengan itu Lord akan berada di tangan dari tim Liquid. Yuzhong Sanford di era dia menang M4 aja. MPL Philippines season yang ke-10, 10 kali pick 100% win rate. Yuzhong. Di season kemarin juga tinggi ini. Tinggi win rate-nya banget. dengan Ya, Yuzhong. emang hero power soalnya. Yep. Dan ini dia replaynya. Ini nih, momen di saat semuanya chaotic, semuanya benar-benar terpecah fokusnya. Karena ada satu team fight di bagian area river. Satu team fight lagi ternyata ada di dalam turret loh. Dan Sanford ketika dia selesai dengan trigger dari Queen's Wings-nya, targetnya langsung ke Lina. Dia tahu gimana cara memanfaatkan dari soul grip-nya agar nanti bisa langsung menuju ke belakang. Oke. Wow, ini tim Liquid sedang mencoba untuk kembali memanfaatkan Lord. Dan mereka dapatkan walaupun ada feeder ice track sebagai teritori penjagaan high ground yang bisa dilakukan juga. Yangon Galacticos. Mereka harus kembali bermain lebih sabar sih. Harus react aja, kayak tadi sih agak sedikit berat ya. Kalau mau inisiasi duluan, ini sekarang tim Liquid udah nggak segan-segan bakal makan Yingnya. Pasti sih, Ying nih calon-calon korban sih. Kalau TC kan dia tadi Sky Pierce juga kan, jadi semakin lama game berjalan, kalaupun menuju ke arah late game, udah pasti bakal repot banget untuk
teman-teman dari Yangon mengincar Kaltizi. Yingnya di satu sisi udah pasti bakal lebih gampang buat di burst. Jadi ya sebuah perbedaan dari sumber damage dan juga gold karena udah menuju ke 5.000. Yap. Federal Strike dikeluarkan. Sakit tapi. JP Sakit. mundur. Itu ya, combo Dead Sonata plus Feeder Eye Strike. Iya. JP juga udah bonyok, nah tinggal gimana caranya bisa mendapatkan posisi yang enak untuk bisa delivering damage. Karena dengan AOG, dengan Black Dragon Form itu yang ngebuat akhirnya kelihatannya susah aja. Ini dia nih. Momen di saat tim Filipina tuh selalu memanfaatkan keunggulannya dengan maksimal. Minionnya nggak di-clear, Yangonnya nggak farming, goldnya Habis. jadi segitu-segitu aja. Tapi kalau diajak tim fight, tim Liquid lebih unggul dari segi item. Inilah cara bermain Filipina di MLBB. Yap. Mereka emang bener-bener ya udah tahu objektifnya apa. Mereka tahu apa yang ngebuat musuhnya tuh nggak bisa ngelawan mereka. Di perbedaan item seperti ini. Karena perbedaannya udah lumayan signifikan. Sementara Yangon juga kalau nggak clear mereka yang rugi. Padahal tapi mereka di satu sisi membutuhkan untuk clear minion tersebut. Ya udah. Cuma tinggal nunggu doang ngelakuin kesalahan dari tim Liquid. Kapan terakhir kali tim Liquid melawan kesalahan? Iya. Kemarin juga pas kalah bukan karena ada Bukan kesalahan. karena kesalahan, tapi emang Iya. karena SRG menjalankan eksekusi early-nya dengan manis sekali. KI masih menunggu untuk Lord yang harusnya evolve ya. Menit 18 nanti akan segera muncul. Masih ditahan dulu untuk tim Liquid, mereka nggak mau terlalu memberikannya itu tadi clear powernya. Sehingga wave-nya tidak akan bergerak maju dan Yangon Galacticos mau nggak mau mereka yang harus keluar dari tempat persembunyiannya. Sembari overthinking pasnya di mana keberadaan dari Sanford nih. Nah itu dia tuh. Tiba-tiba. Takutnya tiba-tiba Sanford-nya dari belakang Black Dragon Form. Terus nggak ada jalur escape gitu. Wah itu udah pasti bakal jadi dead end banget buat Yangon. Lord Evolve. Dan udah mulai Mau ketahuan dibanting nih. nggak nih? Gak sih kayaknya. JP ada Immortal apa belum? Iya, Immortal, Revitalize, AOG. Iya lagi itu mana yang ngebantu? Bullshit. Males kan, Dibanting balik yang ada pakai EOG kayaknya. mikir 2 kali ya. Ya mikir 2 kali sih. Oke, tapi Ying udah punya Immortal sekarang. Untuk setidaknya ya ini, wah di konsil. Oke, JP sendirian. Wah, yang lain persami. Camping ya. Ya nggak kelihatan juga kan ada di mana. Cuma Ying sendirian di depan sana dan ada percobaan trap. Dari satu arah, di mana Yangon mencoba untuk mencari di mana informasi dari Sanford, Yuzong. Yang tadi sempat untuk mengacak-acak backline. Game berlangsung dengan tempo yang menurun. Ya. Klasik Filipina. Jahat banget main. Mereka bener-bener gak mau ngelakuin sedikit pun kesalahan Pak Oh, Bolo. Sanford. Oke. Suara Sanford siap untuk take off. Tapi udah ada banting yang terjadi dan Sanji flicker selama dan mereka mendapatkan informasi begitu baik. Coba lihat. Sanfordnya cukup santai. Sanfordnya akan land di ke arah mana. Ada satu Petrify yang masih belum digunakan. Dan itu dia. Petrify yang begitu on point. Begitu jahat. Namun sejauh ini belum ada yang berhasil ditumbangkan pula dari tim Liquid. Mereka masih bertanda. Mereka masih menguasai. Ada Blink yang lompat lagi ke arah terdepan. Iya, walaupun ada Sanji di rerumputan tersebut ya. Tapi gak ada lagi inisiasi. Flicker terdengar dan Waduh. sakit banget. A damage. Bahkan ada satu tsunami slam yang dikeluarkan pula oleh Sanji. Wah ini Valentina masalah banget sih pastinya ya. Dari tadi dia bisa copy terhadap sebuah tsunami slam. Yang akhirnya buat dari YG kewalahan sendiri. Wah tapi itu sih damage yang bener-bener masif sekali. Burst ya. Burstnya luar biasa, Han langsung hilang. Beberapa full pixel HP-nya. Walaupun dia punya Winter tadi, tapi sekali lagi harus kita bilang kalau ini damage ledakan yang tidak main-main. Dan Sanji sudah punya Lightning Truncheon. Damage dari Resonate-nya udah pasti bakal ngebuat siapapun dibonyokin. Yangon harus bertahan dari Lord Evolve ini karena kalau tidak, tim Liquid akan menutup game yang pertama. Oke 7 detik menuju Han akan hadir kembali. Seperti apa teritori yang akan dipertahankan oleh Yangon Galacticos karena secara high ground defending ya masih ada Lina dan Stitch. Harusnya yang menjadi harapan ya. Kalau Masih misalkan dicoba mereka ya. terjaga ya harusnya masih bisa aman aja. Yep. Wah dibales. Dibalikin, Oke, sebenarnya Lina. Hampir saja Lina menjadi korban, tapi sekarang Kalsinya harus dipukul mundur. Tapi Ying menjadi orang terdepan, ada 3 player tadi yang harus dihadapi, tapi mereka juga harus berhati-hati. Bahkan sekarang di bagian belakang ada 1-3 tsunami slam, JP-nya berhasil diamankan. Tapi serangan langsung hadir pula dari tim Liquid, di mana beberapa player tadi masuk lagi ke dalam area defensive yang dimiliki oleh Yangon Galacticos. Tapi sekarang pertempurannya
Ada satu winter crown Wow. dikeluarkan, bahkan sekarang satu terakhirnya. Blink down, Ying hampir saja meregang nyawa. Masih ada 2 player lagi dari Yangon Galacticos. Mereka masih bisa bertahan, tapi masih ada satu wave minion di bagian tengah dan di bagian atas. Bahkan sekarang Oheb jadi immortal di dalam tubuhnya. Di dalam rumah sendiri pun dia apakah bisa-bisa dan selesai. Tim Liquid Philippines. Satu game yang mereka amankan pelan tapi mematikan. Itulah yang mereka tunjukkan untuk Yangon Galacticos. Targeting yang mahal dari Sanford. Dan juga hyper carry Karl TZ. Walaupun di awal-awal dia kena angkat terus menerus. Tapi akhirnya Sanji membuktikan. Karl, you're not alone. Wah, selalu ya. Kalau misalkan ada tim Filipina yang bermain, kita tuh ditunjukkan dengan how Philippine play MLBB. Gimana caranya MLBB dimainkan di tangan para pemain Filipina yang bener-bener pelan temponya. Musuh yang ikut tempo kita, bukan kita yang ikutin tempo musuh. Senyap, diam, kejam, tapi bener-bener kayak eksekusinya nggak pernah mengecewakan. Iya loh. Tenang banget. Tenang. Dan itulah yang mungkin akan kita bahas lagi seperti apa yang mungkin banyak diomongin di komunitas ya. Wah, Apa tuh? kadang ngantuk nih ngelihat match kalau Oh iya. dari tim ini. Sempat tim dibilang apa? luar. Boring server. Boring server ya. Beda sama Brawl server. Kenapa bisa jadi seperti itu? Ya karena permainan mereka terlalu rapi teman-teman. Itu Kita dia. sudah biasa dikasih dan diberikan tontonan Brawl server server. kita dengan Bakbuk. layaknya kayak film action. Benar. Dimana kalau udah unggul 5.000, 7.000, 8.000, Ya berantem aja. saatnya aku bikin FYP. Sementara yang dari Filipina ini lebih Enggak. ke fiksi ilmiah, Prof udah. Itu dia. Dimana Yang kita kayak- pelan, temponya bener-bener kayak senyap. Senyap. Tiba-tiba udah depan base. Senyap. Tiba-tiba dapat Lord Evo. Orang kesiksa, Prof. Itu dia makanya. Jahat banget ini. Itu dia. Dan sekali lagi kita tunjukkan dengan permainan yang begitu sangat tenang. Tapi sangat mematikan juga dari Filipina. Thanks to Sanford. Pertama bagi aku pribadi karena kalau tidak ada dia mungkin tidak akan ada yang bisa menjangkau lini belakangnya. Sehingga Ya. fokus kita udah pasti bakal ke tengah-tengah team fight besarnya. Bukan ke team fight yang dipisahkannya. Nomor 1 Sanford ya harusnya. Tetap nomor 2 Sanji sih. Angle-angle dia untuk IM-nya Yeah. tuh banyak dan selalu on point gitu. Siap dia kadang IM. Iya, Ini dan- dia, dan- San-San ya. Iya, lebih ke counter setup tapi Sanji mainnya ya. Prof, Iya pasti. Karena dari tadi kan kita udah sempat lihat kan kayak Tsunami Slam-nya dipakai duluan sama teman-teman dari Yangon. Sama Mereka Blink coba buat keduluan nih. burst, ya kan. Blink udah pakai Tsunami Slam, ya udah mereka nggak bakal punya escape tools lagi untuk bisa melakukan team fight atau bahkan memperpanjang team fight. Sementara Valentina, ya sekali lagi dia nggak cuma bisa ambil Tsunami Slam, dia bisa ambil juga ke Feather Airstrike. Tadi terakhir bareng sama Lord Evolve 2 tetes. Itu Lina sama Stitch udah sekarat. Langsung panik. Siapa yang nggak panik karena tinggal 1 pixel lagi. Ditetes sekali kena lightning range, udah Jahat, kena jahat. efek Meledak. resonate soalnya. Mainnya jahat banget. Sakit banget soalnya Ya ya. kayak gitulah mainnya tim Liquid. Iya. Lah Kejam mereka mau gitu. duluan, mau istirahat besok. Lah, emangnya Yangon nggak mau juga istirahat Iya, besok? tapi saya kan- Mau dia. Kan tadi dia bilang jangan gitulah tim Liquid Oh iya. gitu. Cuma gimana ya? Jadi tim-tim lawan dari tim Liquid ini kayak kita dipaksa main tenang kayak gini gimana? Iya nggak bisa gitu. Gatel. Coba Nggak makanya bandingin sama bisa. SRG kemarin. SRG makanya sebelum dibawa temponya sama tim Liquid, mereka yang Mereka yang pegang hantam tempo dulu. dulu bener. Iya, jangan sampai terhipnotis Jangan sampai ya. temponya di tim Liquid. Gitu. Kalau sudah mereka pegang tempo, Ya kayak tadi yang kalian saksikan, kayak ya kan? tadi, tenang. Minion pada diem gitu Iya. kan. Minion yang pada kerja dengan hari-harinya mereka, tapi ya berbeda dengan Yujong yang langsung menuju ke belakang dari Sanford. Ini jujur ya, emang duo Sansan semenjak pertama kali kemunculan mereka gak pernah, gak pernah sedikit pun spotlight tuh lewat dari mereka gitu. Emang selalu ada di mereka. Selalu ya. Mhm. Oke. 5 player kok balance gitu ya, bingung. Heran. Iya ya, 5 player kok balance ya. 5 player kok balance ya, bukan orang baru lagi orang lama yang masih bertahan sampai sekarang. Itulah Iya. deh. Dan Bisa. konsistensi merekanya ini loh. Iya. Karl Mereka- TZ udah punya skin M series. Iya, Mau bikin semua skin ya, Ki? punya 1 skin M series, Iya. 1 lagi Piala M series lagi waktu Iya. M4. Di Jakarta juga lagi. Bang udah bang. Bang udah bang. Gantian apa bang? Ya tapi emang kalau kita ngomongin Karl TZ lengkap ya. MSC tamat, M series tamat. Goat bang. Si Goat games, bang. si games.
SEA Games Ada. udah ada dari zaman 2019. MPL Ada. lengkap udah mah. Aduh. SEA Games kemarin juga ada gitu kan yang baru sama. Mungkin habis itu butuhnya piala MPL ID kali. Hah? Enggak ya. Bentar. Ini Aul agak sedikit memberikan kode kali ya. Enggak. Buat season depan. Tim mana Aul? Hah? Tim Tim mana? Tim mana? Itu biasa. Oke. Oh biasa lah ya. Navi ya? Oke. Apa? Buduk dan Ryu Pak sama Coach Wainat ya. Ya anyway, kalau kita lihat dari pertandingan ini, apakah Yangon udah mulai sadar kalau mereka yang harus pegang temponya nih? Harus. Kayak pelan-pelan. Ini senyap malah hilang Yangonnya kalau nunggu-nunggu doang kan? Iya, tapi sabar banget loh nge-Kate-nya dari TLPH sumpah. Wah tim PH Dari mana yang tadi. nggak Iya, punya maksudnya tadi kesabaran? barusan sabar banget lagi gitu Iya, loh. emang, Ditunjukin lagi emang. kita harus belajar sabar sama mereka sih. Iya itu dia. Belajarlah dari Nino dan juga tim PH bahwa sabar. Itu kadang bisa jadi kuncinya teman-teman. Iya, betul. Sabar apa belum? Karena kalau tidak sabar, ntar bubar. Bubar. Stres kan itu? Ya gini aman kita. Iya. Tapi gamenya 21 menit ya. Nah itu Yang karena dimana- 21 menit ini Dan di mana 10 menit pertamanya agak pasif. agak pasif. Tapi ya jujur ya aku ngerasa Yangon, seriously mereka punya cara loh untuk menjawab permainan dari Filipina. Dan aku menunggu sih bagaimana kelanjutan mereka di game yang kedua ketika mungkin nanti mereka memiliki percobaan yang sama seperti game yang pertama. Ya contohnya tadi ketika Han dan juga Blink udah mulai bareng nih, udah mulai coba bikin action. Di saat mereka mungkin mencoba atau ingin mencoba memenangkan jumlah dengan metode pick off. Tapi sayangnya pas udah mulai masuk mid game, late game menit 18, ya lagi-lagi tim Liquid sadar kalau ini adalah menit yang krusial. Kalau kita ada yang ke pick off 1, selesai lah ini. Bahaya nih. Lord bisa didapetin Ya. YG. Wah, tapi ya mereka udah ngedrag ini sampai 21 menit ya. Walaupun in the end mereka harus terkalahkan juga. Tapi ini belum berakhir karena seriesnya Belum. ada di best of 3. Walaupun match point sekarang dipegang sama tim Liquid Philippines, tapi lihat Han. Nah, 100% kill participation. wah 100% sih emang Hadir udah. terus dia. Dari tadi ya dia ngedeal damage, dia nge-kill juga. Tapi ya, buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, Bang, udah nggak best of 1 lagi ya? Enggak. Best of 1 terakhir hanya ada di ronde ketiga. Sudah tidak ada Di seeding 1-1. sampai hari Sabtu nanti kita best of 3 semua. Best of 3. Sampai hari Minggu. Hari Minggu juga kan ada knockout stage hari yang pertama. Kita BO3 juga. Best of 3 dulu. 4 match. Main semua tuh ya. Baru nanti pasti tenis indoor Senayan. Best of 5.